Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini, dasari awali kehidupan kita ini dengan membaca firman Allah, merenungkan bahkan menghidupi firman Allah itu. Firman Allah pagi hari ini saya ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bunyi firman Allah seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya ada pemberitaan atau pemberitahuan tentang kebenaran itu. Bagaimana orang dia menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang setia. Tentunya berawal dari apa? Ketika dia mendengar firman Allah itu, sehingga imannya itu timbul dan dia mulai percaya. Ketika dia percaya, dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Ketika diberikan pedalaman, pemberitahuan tentang arti dari baptisan, arti dari mengikut Tuhan. Tentunya ada kiat-kiat atau ada syarat-syarat ketentuan untuk menjadi orang percaya. Yaitu yang pertama apa? Dia dengar dulu firman Allah, dia percaya, ketika dia percaya dia bertobat. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Ya, berupa hal-hal kejahatan, dosa-dosa yang menghambat kehidupan kita untuk mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, ketika kita mendengar firman Allah, nah timbullah yang namanya apa? Keyakinan, percaya kita kepada firman Tuhan. Nah, mulai apa? Dia mulai bertumbuh. Iman kita mulai bertumbuh, dia berakar. Dia mulai yang namanya pertumbuhan yang menuju kepada menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, di sini Paulus dia berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada pemberitaan Injil. Injil berbicara tentang kekuatan Allah yang mampu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil diartikan sama halnya dengan pada waktu Yesus dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia memberikan yang namanya mengutus seorang penolong yang lainnya, itu Roh Kudus. Nah, sehingga Injil itu dinyatakan, sehingga ketika orang percaya, orang melakukan firman Allah itu, dia mengalami yang namanya perubahan, dia berdampak bagi banyak orang. Dia menjadi saksi, dia menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, karena kita dipanggil dengan tujuan yang mulia, yaitu kita menjadi saksi Tuhan, dia menjadi orang-orang yang memiliki yang namanya pengetahuan akan firman Allah. Ketika kita mengerti, memahami firman Allah, kita menjadi berkat bagi banyak orang, menarik jiwa-jiwa yang di luar sana. Kita menjadi surat yang terbuka, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi banyak orang. Menolong orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan yang namanya keselamatan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita sudah memahami, mengerti bahwa Yesus dia mati. Nah, ketika kita mendengar firman Allah, Yesus dia lahir, dia mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, ini merupakan satu apa? Pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mendengar, kita mulai mempelajari, kita mengerti, kita masuk lebih dalam lagi, kita mulai menjadi orang-orang yang memiliki hubungan atau koneksi dengan surga, yaitu apa? Kita membangun satu pujian penyembahan kita kepada Allah. Setiap hari hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus, dalam pengertian bahwa hati kita dengan hati Allah tidak pernah terpisahkan. Nah, ini yang namanya apa? Terhubung dengan surga, terhubung dengan Tuhan.
Kita memiliki yang namanya hidup keintiman dengan Allah, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui akal. Itu akan terjadi terus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika apa? Dari awal, dari dasarnya, kita mendengar firman Kristus, memahami, mendalami firman Allah, mendalami kebenaran itu, maka kita menjadi manusia, umat-umat Tuhan yang berbahagia. Ketika apa? Ketika ada Yesus di hati kita, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita, dengar terus firman Allah, dalami terus firman Allah, percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, di sana mujizat Allah dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini, mengingatkan kepada kami agar supaya kami selalu membaca, mendengar, merenungkan, bahkan menghidupi firman Allah itu. Ketika firman Allah itu diam dalam hidup kami, maka kami percaya bahwa di sepanjang hari ini ada sukacita, damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dosa perkataan, pemikiran, tingkah laku kami tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, penuh dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.